Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film No One Lives yang dirilis pada tahun 2012. Di dalam film ini bercerita tentang sekelompok perampok yang mengalami kegagalan saat merampok sebuah rumah. Kemudian salah satu anggota perampok itu menculik sepasang kekasih dan berniat untuk merampok harta mereka. Akan tetapi si perampok ini tidak mengetahui dengan siapa mereka berurusan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang berlari di tengah hutan. Dirinya terlihat seperti mencoba kabur dari sesuatu. Di tengah perjalanan, gadis ini terkena sebuah jebakan yang membuatnya tergantung pada sebuah pohon. Dengan sekuat tenaga, gadis ini mencoba untuk mengukir namanya pada sebuah pohon, berharap pada seseorang yang bisa menolongnya. Kemudian terungkap bahwa gadis ini bernama Emma Ward. Emma terus berteriak meminta tolong, namun tidak ada siapapun yang datang. Kemudian layar pun menjadi gelap yang menandakan bahwa Emma telah ditangkap oleh seseorang. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang wanita bernama Betty bersama dengan seorang pria yang merupakan pacar Betty. Di dalam film ini tidak disebutkan siapa nama dari pria ini, maka dari itu kita akan memanggilnya dengan sebutan John saja. John dan Betty sedang berkendara untuk pindah ke kota lain. Karena lelah, John dan Betty pun beristirahat di sebuah penginapan. Sesampai di penginapan itu, mereka berdua menonton sebuah berita tentang Emma. Emma merupakan seorang ahli waris dari keluarga yang sangat kaya raya. Dia telah menghilang sejak lama dan sampai saat ini belum ada petunjuk mengenai keberadaannya. Polisi pun menemukan sebuah ukiran pada sebuah pohon yang bertuliskan kata Emma masih hidup. Namun ukiran tersebut sudah ada sejak 6 bulan yang lalu. Meskipun begitu, polisi yakin bahwa Emma masih hidup sampai saat ini. Setelah itu, John dan Betty pun melakukan mantap-mantap. Sementara itu di tempat lain kita akan diperlihatkan sekelompok perampok yang sedang mencuri barang dari sebuah rumah mewah. Kelompok itu terdiri dari pemimpinnya yang bernama Hawk, saudara Hawk yang bernama Ethan, pacar Hawk yang bernama Tamara, Danny, dan juga Flynn. Saat sedang asik mencuri, tanpa mereka sadari si pemilik rumah itu ternyata sudah pulang ke rumah. Seketika mereka pun menjadi panik. Awalnya mereka berniat untuk berbicara baik-baik pada keluarga tersebut, akan tetapi Flynn langsung menembak mati seluruh anggota keluarga tersebut. Mind my lead. Let me do the talking. Ketika penembakan itu terjadi, keluarga itu telah menelpon pihak kepolisian. Akibatnya, Hawk pun langsung membatalkan rencana mereka agar polisi tidak mencurigai adanya perampokan di sana. Akibat dari batalnya misi itu, mereka pun merasa kecewa karena mereka tidak bisa mendapatkan uang. Kembali lagi ke John dan Betty. Setelah cukup beristirahat, mereka pun pergi untuk makan malam di sebuah bar. Sampai di sana, mereka langsung memesan makanan. Tak lama kemudian, kelompok perampok itu mendatangi bar tersebut. Saat asik menikmati makanan, John dan Betty diganggu oleh Flynn. Di sini tampak Flynn ingin menggoda Betty. Sambil menahan kesalnya, John berniat untuk melukai Flynn, namun Betty mencegah hal tersebut. Hawk pun menghampiri mereka untuk meminta maaf atas tindakan Flynn dan langsung membawa Flynn menjauh dari John. Setelah selesai makan, John dan Betty pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil mereka disenggol oleh sebuah motor yang mengakibatkan mobil mereka mengalami kecelakaan. Rupanya dalang dari kecelakaan yang dialami John dan Betty adalah Flynn. Akibat kegagalan misi perampokan sebelumnya, Flynn pun memutuskan untuk menculik serta merampok John dan Betty. Sikap Flynn yang selalu bertindak semaunya membuat Hawk menjadi sangat kesal kepadanya. Ketika terbangun dari pingsannya, John kaget karena dia dan Betty telah diikat di kursi. Lalu muncullah anggota dari kelompok perampok tersebut yang bernama Ethan. Ethan mencoba mengancam John dengan mengarahkan pisau ke leher Betty. Kemudian Betty mulai mengucapkan kata-kata terakhirnya pada John. Betty berharap dirinya bisa bertemu dengan John lagi di kehidupan selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, Betty pun sengaja melakukan bunuh diri dengan pisau yang dipegang oleh perampok tersebut. Seketika John pun merasa sangat bersedih melihat kekasihnya meninggal di hadapannya. John pun menjadi sangat marah pada perampok tersebut dan berencana untuk membalaskan dendam atas kematian Betty. Perampok itu sama sekali tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Dengan cepat, John mulai melepaskan borgolnya dan langsung membunuh Ethan di tempat.
Sementara itu, Flynn sedang sibuk menjarah barang-barang yang ada di mobil John. Ketika dia mengecek bagasi mobil John, dia sangat terkejut karena menemukan sebuah ruangan kecil yang di dalamnya berisi seorang gadis. Dengan bantuan Tamara, Flynn pun langsung mengeluarkan gadis itu dari bagasi mobil dan membawanya masuk ke dalam markas mereka. Flynn found her in the trunk of the car. Gadis itu terus saja meminta mereka untuk pergi dari sana. Para perampok itu sama sekali tidak tahu jika John telah menculik gadis tersebut. Menurut gadis itu, John merupakan pria yang sangat-sangat berbahaya. Dia terus saja meminta mereka semua untuk kabur dari tempat itu karena John pasti akan datang mencarinya dan membunuh mereka semua. Kemudian mereka berniat untuk menelpon Ethan karena Ethan bertugas menyandra John dan Betty. Akan tetapi, Ethan sama sekali tidak bisa dihubungi. Gadis itu pun berkata bahwa Ethan mungkin saja sudah mati akibat ulah dari John. Karena hal itu, Tamara dan Danny akan pergi ke tempat Ethan karena Ethan sama sekali tidak bisa dihubungi. Sesampai di sana, mereka berdua terkejut melihat mayat dari Ethan dan juga mayat dari Betty. Got bad, didn't he? Looks that way. Lalu mereka pun segera membawa mayat Ethan ke markas. Kembali lagi ke markas. Gadis itu sama sekali tidak mau memberitahu namanya. Kemudian, Amber pun ingat bahwa dirinya pernah melihat wajah gadis itu di televisi. Amber mengajak Hawk dan Flynn untuk menonton berita tentang gadis itu. Ternyata gadis itu adalah Emma yang telah menghilang sejak lama. Dan ternyata, John ini adalah seorang psikopat yang telah menyekap Emma. Beberapa bulannya lalu, Emma mengadakan sebuah pesta yang dihadiri oleh 14 temannya. Namun tiba-tiba saja seorang psikopat yaitu John membantai seluruh teman-teman Emma yang hadir di pesta itu. Emma yang menjadi salah seorang yang selamat akhirnya disekap oleh John hingga saat ini. Keluarga Emma adalah orang kaya, maka dari itu mereka pun akan menghadiahi uang sebanyak $2 juta pada siapapun yang dapat memberi petunjuk mengenai keberadaan dari Emma. Mendengar jumlah uang yang fantastis membuat para perampok tersebut berniat untuk menyerahkan Emma kepada orang tuanya. Lalu Tamara dan Danny pun langsung mengabarkan berita kematian Ethan. Setelah itu, Danny dan Flynn langsung membawa mayat Ethan ke gudang. Tak lama kemudian, mayat dari Ethan mulai bergerak-gerak dengan sendirinya. Ternyata John telah bersembunyi di dalam mayat dari Ethan. Di markas, Emma mengetahui bahwa Betty telah meninggal. Dia pun berasumsi bahwa anak buah Hawk yang telah membunuh Betty. Karena hal tersebut, John pasti akan datang dan mulai membalaskan dendam pada para perampok tersebut. Emma berniat untuk kabur dari tempat itu karena sebentar lagi John pasti akan datang ke sana. Namun saat dia berada di pintu depan, Emma melihat bahwa John sudah berada di luar mengintai mereka semua. Emma pun berpikir jika John berhasil membunuh beberapa perampok itu, otomatis dia akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk keluar dari tempat tersebut. Maka dari itu Emma akan berdiam diri saja dan menyaksikan para perampok itu dibunuh oleh John. Sementara itu John mulai mempersiapkan jebakan di sekitar rumah untuk membunuh semua perampok. Di markas, Hawk mengajak anak buahnya untuk menangkap John. Tapi baru saja keluar dari markas mereka, tiba-tiba saja Hawk terkena jebakan yang sudah disiapkan oleh John. Danny, stop fucking counting the cash. Start looking. Fucker. Selain itu, Danny juga mengalami luka tembak akibat terkena jebakan John. Dengan sekuat tenaga, Tamara dan Flynn mencoba untuk menembak John namun tidak berhasil. Tak berselang lama, mobil milik para perampok itu juga diledakkan oleh John. Semua jebakan itu ternyata telah dipersiapkan oleh John secara matang hanya dalam waktu yang singkat. Tak heran jika John menjadi psikopat yang sangat sadis. Di tempat lain, Hawk yang masih hidup mulai disiksa oleh John dengan menggunakan mesin penggiling. Setelah mengetahui informasi mengenai jumlah anak buah Hawk, John langsung membunuh Hawk dengan memasukkannya ke dalam mesin penggiling. There are a few things that might stereotype me. Kembali lagi ke markas. Amber bertanya pada Emma mengapa hanya dirinya saja yang dibiarkan hidup hingga saat ini. Kemudian Emma menjawab bahwa John sebenarnya menyukai Emma. Dalam flashback, John pernah sengaja menggorok lehernya sendiri untuk mengetahui apakah Emma peduli padanya atau tidak. Jika Emma menyelamatkan John, maka John berasumsi bahwa Emma juga menyukai John. Pada akhirnya,
Emma pun benar-benar menyelamatkan John, yang artinya Emma menyukai John, begitu juga sebaliknya. Karena psikopat ini jatuh cinta, John mulai memperlakukan kekasihnya yaitu Emma berbeda dari kebanyakan pasangan. John malah menyekap Emma agar Emma tidak bisa pergi kemana-mana. Kemudian alasan Betty melakukan bunuh diri adalah karena John masih menyimpan wanita lain yaitu Emma. Dan yang kedua, Betty hanya mau John hidup dengan normal. Karena John tidak bisa berhenti menjadi psikopat, akhirnya ia pun menolak hidup normal. Oleh sebab itu, Betty memutuskan untuk bunuh diri saja agar bisa bertemu dengan John di kehidupan selanjutnya. Semakin lama, keadaan Danny semakin memburuk. Oleh karena itu, Tamara pun ingin membawa Danny ke rumah sakit. Akan tetapi malah terjadi pertengkaran antara Tamara dan Amber. No one's ever given Flynn pun langsung meleret pertengkaran mereka. Tiba-tiba saja pintu markas mereka seperti diketuk oleh seseorang. Ketika dicek, ternyata itu hanyalah sebuah kantung saja. Di kantung itu terdapat cincin dari Hawk. Saat kantung tersebut dibuka, ternyata di dalamnya berisi potongan tubuh Hawk yang sudah hancur. Seketika mereka semua pun menjadi ketakutan pada John. Kemudian mereka pun berencana pergi dari tempat itu dengan menggunakan mobil yang ada di gudang. Karena mobil itu rusak, Danny yang akan memperbaikinya. Dengan ditemani Amber, Danny pun pergi ke gudang untuk memperbaiki mobil tersebut. Setelah berhasil memperbaiki mobil itu, tiba-tiba saja John muncul di sebelah Danny. John langsung melukai Danny dengan mengarahkan wajah Danny ke arah mesin mobil yang menyala. Melihat Danny telah dilukai oleh John, Amber pun langsung berlari ke dalam hutan. Namun sayangnya, John berhasil melukai Amber. Mengetahui John sedang mengejar Amber, Flynn langsung menggunakan kesempatan itu untuk kabur bersama Tamara dan juga Emma. Tak lupa, Flynn juga membawa Danny yang dalam keadaan sekarat. Di tengah perjalanan, Flynn tanpa sengaja menabrak Amber yang sedang sekarat, yang pada akhirnya membuat Amber meninggal di tempat. Lalu, Flynn meninggalkan Danny di rumah sakit agar Danny bisa mendapatkan perawatan medis. Kemudian mereka pun pergi ke penginapan untuk beristirahat sejenak. Saat check-in di hotel itu, si penjaga hotel ini sadar bahwa Flynn menggunakan kartu kredit milik John. Maka dari itu, penjaga hotel ini langsung menelpon polisi. Saat berada di kamarnya, Flynn berniat meniduri Emma. Sebelum hal itu terjadi, Emma langsung berkata pada Flynn bahwa dirinya ingin buang air kecil. Saat berada di kamar mandi, Tamara langsung menyuruh Emma untuk membunuh Flynn. Tamara merasa sangat kesal pada Flynn yang selalu saja bertindak semaunya. Semua ini terjadi karena ulah dari Flynn. Emma pun langsung menyembunyikan pistol di balik celananya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja sheriff pun tiba di depan kamar mereka. Tapi dengan sangat kejamnya, Flynn langsung menembak sheriff itu hingga tewas. Kemudian Flynn langsung mengajak Emma dan Tamara untuk pergi dari sana. Ketika mengecek Tamara di kamar mandi, ternyata Tamara telah tewas dibunuh oleh John. Emma pun langsung berusaha kabur dari Flynn. Saat Flynn akan menembak Emma, John langsung menabrak Flynn. Melihat John, Emma langsung melepaskan tembakan pada John. Akibat pelurunya yang habis, Emma pun langsung berlari ke belakang penginapan. Namun tentu saja John berhasil menemukan Emma. Di sana, Emma langsung memukul John dengan pipa besi. Karena John mencintai Emma, ia pun diam saja ketika Emma memukulnya. Tiba-tiba saja Flynn muncul dan berusaha untuk menembak Emma. Melihat hal tersebut, John langsung menyelamatkan Emma dari tembakan itu. Kemudian terjadilah pertarungan antara John dan Flynn. Dalam pertarungan itu, John hampir saja ditembak oleh Flynn. Beruntungnya ada Emma yang menyelamatkan John dengan memukul Flynn hingga pingsan. Di sana, John berusaha untuk mengajak Emma kembali bersamanya, akan tetapi Emma tidak mau lagi bersama dengan John. Oleh karena itu, John pun langsung menusuk bekas luka yang ada di perut Emma dan mengeluarkan sebuah chip. Ternyata selama ini John telah memasang sebuah alat pelacak di tubuh Emma. Bekas luka itu juga ada di tubuh Betty sebelumnya. Inilah alasan mengapa John selalu berhasil menemukan keberadaan dari Emma.
Dengan dilepasnya alat pelacak itu, sepertinya John akan membiarkan Emma hidup dengan bebas. Setelah itu, John langsung menembak mati Flynn dan juga membunuh si penjaga penginapan. Mengapa John membunuh penjaga penginapan? Ini dikarenakan si penjaga itu telah mengetahui identitas asli dari John. Keesokan harinya, John menyamar menjadi dokter untuk menyusup ke rumah sakit tempat Danny dirawat. Sebelum membunuh Danny, John mulai berbisik pada Danny dengan mengatakan tidak ada yang hidup. Ini berarti bahwa John tidak segan-segan untuk menghabisi semua musuhnya. Setelah itu, John langsung membunuh Danny dengan menggunakan clipboard besi. Sin akhir memperlihatkan Emma yang telah selamat dan segera dibawa ke rumah sakit. Kelompok perampok ini telah dinyatakan sebagai dalang dari penculikan Emma. Sebelum pergi meninggalkan Emma, John memegang tangan Emma dan ia pun berjalan menjauhi rumah sakit itu. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.